Shalom, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kita kembali bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama-sama dalam ibadah pemahaman Alkitab. Marilah kita mulai dengan berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam surga, sungguh Tuhan, kami ucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan kami boleh belajar kembali Tuhan Mazmur 16 yang sebentar kami akan bahas. Kiranya Tuhan Kau mau mengurapi hamba-Mu agar kami boleh bersama-sama belajar dan mengerti akan rencana dan kehendak Engkau, sehingga dalam langkah-langkah kehidupan kami sehari-hari kami boleh selaras dengan rencana dan kehendak yang sudah Kau tetapkan untuk kami kerjakan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat disebutkan bahwa salah satu hak warga negara Amerika adalah bisa bahagia, mendapatkan kebahagiaan. Ya, saya pikir kita semua setuju bahwa kesenangan itu merupakan satu reaksi yang normal dari perasaan kita terhadap sejumlah rangsangan-rangsangan, dan itu merupakan satu sumber kebahagiaan yang terbesar. Hampir semua orang menggunakan sebagian besar waktu luangnya untuk mencari kesenangan, dengan harapan hal itu akan membawa kebahagiaan. Namun dalam kenyataannya, kebahagiaan yang diperoleh itu sifatnya cuma sementara. Contoh, rekreasi naik kapal pesiar mewah. Saat di kapal dan selama perjalanan kita bisa merasakan satu kesenangan yang membuat kita nyaman. Tetapi setelah turun dari kapal pesiar, apalagi sudah sampai di rumah, apakah kebahagiaan itu terus kita rasakan? Di perjalanan pulang saja, biasanya beberapa teman mengatakan, habis ini back to reality. Artinya apa? Kembali ke kenyataan. Nah, maksudnya apa kembali ke kenyataan? Artinya rutinitas, tanggung jawab, segala kegiatan dan kewajiban kita harus mulai dipikul lagi. Nah, apakah rahasia untuk mendapatkan kebahagiaan sejati yang langgeng? Tidak terpengaruh keadaan dan kondisi di sekitar kita. Inilah yang akan kita pelajari sebentar dalam Mazmur pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Ini saya berikan tema rahasia kebahagiaan sejati. Mari kita mendengar pembacaan dari Mazmur pasal 16 ayat pertama sampai dengan yang ke-11. Miktam dari Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah.
juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Berbahagialah orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari bahasan kita tadi, dari pembacaan kita tadi, Mazmur 16 ini, saya ulangi, Mazmur 16 ini merupakan seri Mazmur ucapan syukur. Ya, ini Mazmur mengungkapkan syukur kepada Allah. Dalam terjemahan baru, judul berikutnya adalah Bahagia Orang Saleh. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, judul berikutnya adalah Doa Penuh Kepercayaan. Di sini sangat nampak pemazmur mensyukuri kebaikan Allah dalam semua aspek kehidupannya. Jadi dia mensyukuri bahwa Allah itu sebagai pelindungnya. Itu di ayat pertama. Di ayat kedua dia mensyukuri Allah yang baik. Di ayat yang ketiga itu dia mensyukuri dia bisa hidup dalam satu komunitas orang-orang yang kudus. Ayat 5 dan ke-6 itu dia mensyukuri bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan, segala kebutuhannya. Ayat yang ke-7 dia mensyukuri bahwa Allah sebagai penasihat dan pengajar. Ayat 8 dan 9 dikatakan itu juga dia mensyukuri bahwa Allah selalu menyertai, dan penyertaan Allah itu yang membuat dia tentram dan menggembirakan hatinya. Di ayat penutup dia bersyukur bahwa Allah juga merupakan penuntun di jalan kehidupan. Jadi pembagian stansa Mazmur 16 ini, ayat pertama itu adalah doa mohon perlindungan. Ayat yang kedua itu pernyataan keyakinan kepada Allah. Ayat yang ketiga dan keempat itu komunitas orang kudus itu menjadi kesukaan Daud, dan Daud pun menjauhi ilah lain, bahkan mengucapkan saja dia tidak. Ayat yang kelima sampai dengan yang ketujuh dikatakan ini merupakan pembagian pernyataan syukur kepada Tuhan yang mencukupi kebutuhan dan pengajaran Tuhan
dalam kehidupannya. Ayat 8 sampai dengan yang ke-11 itu merupakan keyakinan penyertaan Tuhan, itu merupakan sumber kebahagiaan sejati. Jadi dalam menyanyikan Mazmur 16 ini diawali dengan doa mohon perlindungan kepada Allah dan pernyataan iman kepada Allah yang dilanjutkan dengan ucapan syukur atas pemeliharaan dan bimbingan Tuhan serta ditutup dengan keyakinan bahwa penyertaan Tuhan itu merupakan sumber kebahagiaan sejati. Nah, kita sekarang akan melihat satu persatu dari pembagian stansa di atas. Yang pertama, itu ayat yang pertama itu merupakan doa mohon perlindungan. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan Mazmur Daud. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Yang pertama kita melihat di situ, walaupun tertulis dari Daud, ya ini penulisnya belum tentu Daud, karena bisa saja berarti kepada Daud, bagi Daud, oleh Daud atau tentang Daud. Namun yang pasti ini dihubungkan dengan Daud. Khusus Mazmur 16 ini merupakan nubuatan Daud bagi Kristus yang akan datang ribuan tahun kemudian. Nanti kita bahas di akhir, ya, di pembahasan akhir nanti. Dan situ dikatakan diawali dengan miktam. Nah, ini ada beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan sebagai Mazmur Mas, ya, atau stelograf atau prasasti itu di Septuaginta, ya. Dan 6 kali tertulis di Alkitab, yaitu Mazmur 16 yang saat ini kita akan bahas. Kemudian Mazmur 56, 57, 58, 59 dan 60. Sebagian sudah kita bahas pada Jumat yang lalu. Jadi miktam Daud ini dapat diartikan mazmur-mazmur yang sangat berharga seperti emas. Ya, beberapa ahli berpendapat bahwa miktam ini mungkin adalah suatu persembahan. Ya, tapi sebagian lain berpendapat bahwa miktam itu merujuk pada mazmur-mazmur yang berkaitan dengan penebusan dosa. Ya, karena akar kata dari miktam ini berarti menutupi. Nah, yang menarik di terjemahan bahasa masa kini diterjemahkan sebagai Mazmur Daud. Ya. Memang banyak kesulitan dalam penerjemahan dari bahasa asli Alkitab, namun makna atau pesan atau intisarinya tidaklah berubah. Karena apa? Karena Roh Kudus juga menuntun para penerjemah ini untuk menyampaikan pesan Tuhan yang sebenarnya. Jadi berbahagialah jemaat yang rajin mengikuti ibadah PA, karena yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Karena apa? Karena mereka yang rajin ikut pemahaman Alkitab itu akan berakar dalam pengertian yang benar. Ya, bukan setiap kata-kata diucapkan oleh pengkhotbah, pewarta firman itu dipercayai, tapi didengar, dipahami kebenarannya, apakah ini sesuai dengan Alkitab atau tidak, dan bisa menjadi pelaku firman yang benar. Kita kembali pada ayat yang pertama tadi dikatakan, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ini merupakan doa permohonan kepada Allah untuk menjagai kehidupan pemazmur dari
serangan-serangan musuh, baik secara rohani maupun jasmani. Ya, tentunya kita mengetahui bagaimana kehidupan Daud ya, ini menjauhi penyembahan ilah lain selain Allah. Ya, ini terlihat dalam ayat yang keempat, dikatakan di situ, biarlah orang yang menyembah dewa-dewa bertambah-tambah kesedihannya. Aku tak mau berkurban kepada dewa-dewa. Bahkan tak mau menyebut nama mereka. Jadi orang-orang atau bangsa Israel itu ada juga yang jatuh dalam penyembahan berhala. Mereka itu mengikuti kebiasaan orang-orang Kanaan. Jadi ini Daud mohon perlindungan supaya tidak tergoda juga untuk menyembah kepada ilah-ilah lain. Nah, secara jasmani pun Daud juga pernah terancam nyawanya karena akan dibinasakan oleh Saul. Ya, dalam ayat 10 dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Jadi kita melihat di sini bahwa Daud ini menyadari bahwa tempat perlindungan yang paling aman dan sudah terbukti itu hanya kepada Allah saja. Oleh karena itu, pemazmur ya, atau Daud ini melanjutkan dengan ayat yang kedua. Ayat kedua ini merupakan pernyataan keyakinan kepada Allah. Dalam terjemahan bahasa masa kini dikatakan, aku berkata, engkaulah Tuhanku, kebahagiaanku, tak ada yang melebihi engkau. Ya. Ini merupakan pernyataan sekaligus pengakuan Tuhan ya, dalam huruf besar semua di situ. Itu menunjukkan tetragrammaton, yaitu YHWH, nama dari Allah Israel. Jadi bukan Allah yang lain. Itulah Allah pemazmur. Dia berani mengakui Tuhan sebagai Tuhannya. Ya, Tuhan dalam huruf besar semua sebagai Tuhannya. Artinya apa? Dia mau mentaati, meneladani, dan menjadi pelaku firman Allah. Pemazmur mengakui bahwa kebahagiaan sejati itu hanya ketika memiliki Tuhan, melebihi hal-hal lain di muka bumi ini. Nah, kita akan melihat dalam pembagian selanjutnya di ayat yang ketiga dan yang keempat. Ini kita melihat mengenai komunitas orang kudus itu menjadi kesukaan Daud. Ya, dan Daud menjauhi ilah lain. Dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ku hormati orang-orang suci di negeri ini. Kesukaanku ialah tinggal bersama mereka. Biarlah orang-orang yang menyembah dewa-dewa bertambah-tambah kesedihannya. Aku tak mau berkurban kepada dewa-dewa. Bahkan tak mau menyebut nama mereka. Orang-orang suci yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, terjemahan baru mengatakan orang-orang yang kudus. Mereka inilah yang menjadi
satu komunitas yang dihormati oleh pemazmur. Sedangkan di antara umat Israel, seperti saya katakan tadi, ada banyak yang tertarik untuk menyembah berhala-berhala. Seperti kebudayaan orang Kanaan yang sudah ditaklukkan. Penyembah berhala ini selalu berteriak ya dalam ritualnya, berteriak dan menyebut nama dewa mereka saat mencurahkan atau mempersembahkan kurban. Bahkan korban darah ini tidak sering juga mereka minum. Ya. Jadi menjadi satu kejijikan bagi pemazmur untuk tidak mau berkorban atau menyembahkan kurban pada berhala ini, bahkan menyebut nama saja dia tidak mau. Jadi pemazmur sangat menghargai dan menghormati kekudusan Tuhan, kekudusan Allah, ya. Sehingga dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, ini pemazmur mengucapkan syukur kepada Allah. Jadi ayat 5 sampai dengan ayat yang ketujuh ini merupakan pernyataan syukur kepada Tuhan yang mencukupi kebutuhan dan pengajaran Tuhan dalam kehidupannya. Ya, ini dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, Tuhan, Engkau saja yang kumiliki. Engkau memberi segala yang kuperlukan, nasibku ada di tanganmu. Sungguh indah pemberianmu bagiku, sangat menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang menasihati aku. Di waktu malam pun suara hatiku mengajari aku. Jadi dalam terjemahan baru disebut, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Nah, warisan ini menunjukkan hak milik. Ya, kita tahu tanah Kanaan itu dibagi ke 11 suku Israel, ya, kecuali suku Lewi yang tidak mendapatkan warisan. Dan itu diukur oleh tali pengukur. Ya, di ayat 6 dalam terjemahan baru dikatakan tali pengukur. Nah, warisan suku Lewi itu adalah Tuhan sendiri. Jadi pemazmur ini memuji Tuhan itu karena semua keperluannya, segala keperluan, kebutuhan itu dicukupi oleh Tuhan. Bahkan dia katakan nasibnya itu ada di tangan Tuhan. Nah, piala di sini menunjukkan piala keselamatan, ya, bukan piala murka Allah, ya, seperti terlihat di layar situ di Mazmur 116 ayat 13, dia mengatakan, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Jadi yang dimaksud dalam Mazmur 16 itu bukan piala murka, tapi piala keselamatan. Ya. Jadi harta milik terindah itu adalah keselamatan dari Allah saja. Itulah yang dianggap terutama oleh pemazmur. Jadi anugerah yang terindah dan sangat menyenangkan hatinya adalah keselamatan. Anugerah keselamatan. Dan hendaknya itu juga menjadi satu kebanggaan kita semua, satu pengharapan kita semua dan kekuatan kita semua. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada ayat yang ke-7, ya, ini pada saat perenungan pemazmur di malam hari, ini Tuhan memberikan nasihat
dan pengajarannya kepada Mazmur sebagai apa? Penuntun, pembimbing, serta pengontrol kehidupannya. Ya, mungkin saya akan bercerita sedikit. Ya, kita mungkin hampir semuanya ya pernah mengalami sukar tidur di malam hari saat pikiran kita diliputi oleh banyak kecemasan, kejengkelan mungkin, atau dengan kegelapan, atau pada saat kita sangat ingin bisa tidur tapi tidak bisa tidur. Ya. Sesungguhnya kita tidak perlu resah karena kita bisa bersahabat dengan kegelapan. Lihatlah, Allah justru sering hadir dalam kegelapan malam untuk mengunjungi kita, menasihati kita, dan memberi petunjuk kepada kita. Mungkin di atas tempat tidur, kita dapat mendengar suara Allah. Kita dapat mendengarkan rencana-rencana Allah dan merenungkan firman-Nya. Justru pada saat kita tidak bisa tidur, itu satu kesempatan kita dapat mendoakan setiap masalah kita kepada Tuhan. Atau menyerahkan keselamatan diri kita kepada Tuhan. Ya, seperti 1 Petrus 5 ayat 7 yang mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara, atau dalam terjemahan baru dikatakan, yang mempedulikan kamu. Inilah janji Tuhan kepada umatnya. Mengapa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, atau hal-hal yang menggelisahkan itu harus kita tanggung. Padahal kalau kita baca di 1 Petrus 5:7 dikatakan, serahkan semua itu kepada Tuhan. Dialah yang memelihara kehidupan kita. Dialah yang mempedulikan kehidupan kita. Jadi kita dapat mengungkapkan segala hal kepada Tuhan, baik itu tentang kegagalan, konflik, tantangan, kekhawatiran, atau kekecewaan kita yang membuat kita itu tertekan dan sulit tidur. Ya. Serta mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan. Dari mana kita bisa mendengarkan? Bacalah Alkitab. Dengarkan khotbah-khotbah, rekaman khotbah. Ya. Itu kita akan mendengar suara Tuhan berbicara dalam hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Inilah yang bisa menghindarkan kita dari penyakit insomnia atau susah tidur. Inilah rahasia agar dapat tidur nyenyak. Ada satu tip ya, jika tidak dapat tidur, Anda tidak perlu ngitung domba ya, seperti Mr. Bean itu dalam film itu satu-satu ya. Kemudian lupa dihitung lagi ya sampai ngantuk. Tidak perlu seperti itu. Tidak perlu ngitung domba. Bicara saja pada gembalanya. Ya. Jangan bicara sama dombanya, nggak usah ngitungnya, tapi bicara saja pada gembala. Siapa gembala agung kita? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ini merupakan keyakinan penyertaan Tuhan, itu merupakan sumber kebahagiaan sejati. Dimulai pada ayat yang ke-8 dikatakan, aku selalu ingat kepada Tuhan. Ia ada di sampingku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku gembira dan jiwaku bersorak, dan tubuhku beristirahat dengan tentram.
sebab Engkau tidak membiarkan aku mati. Orang yang Kau kasihi tidak Kau biarkan binasa. Kau tunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan. Padamu aku mendapat kegembiraan berlimpah dan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Kita melihat di sini bahwa rahasia kebahagiaan sejati itu diungkapkan oleh pemazmur di ayat yang ke-8. Keyakinan kehadiran Tuhan dalam setiap detik kehidupannya itu menjadikan imannya itu teguh, kuat, tidak tergoyahkan oleh apapun. Sehingga pada ayat 9 dikatakan roh, jiwa, dan tubuhnya itu selalu bahagia dan nyaman karena perlindungan Tuhan yang sempurna. Di ayat yang ke-10 dikatakan dia dihindarkan dari maut dan kematian. Bahkan di ayat yang ke-11 Tuhan menunjukkan jalan kehidupan sesudah kematian. Sehingga itu menjadi sumber kebahagiaan dan kegembiraan selama-lamanya. Luar biasa ya. Jadi Mazmur 16 ini merupakan salah satu permata rohani, nyanyian keyakinan yang dinyanyikan dalam keakraban sebutan Tuhan. Ya, di sini Tuhan disebut sebagai kebahagiaanku, warisanku, dan pialaku. Demikian juga gereja mula-mula, gereja awal, itu melihat Mazmur pasal 16 ayat 8 sampai dengan yang ke-11 yang sudah saya bacakan tadi, itu merupakan satu kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Jadi ini satu hal yang luar biasa kalau kita mau menyelidikinya. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-24 sampai dengan 28 dalam bahasa Indonesia masa kini ya. Ini merupakan sebagian dari khotbah Petrus pada hari Pentakosta yang pertama ya, dikatakan ayat 24, tetapi Allah menghidupkan dia kembali dari antara orang-orang mati. Ia ditelan oleh kematian, tetapi Allah melepaskannya, sebab tidak mungkin ia dikuasai terus oleh kematian. Mengenai Yesus ini, Daud pernah berkata, aku selalu ingat kepada Tuhan. Ia ada di sampingku, maka aku tidak goyah. Sebab itu hatiku gembira dan jiwaku bersorak, dan tubuhku beristirahat dengan tentram. Sebab Engkau tidak membiarkan aku mati, orang yang Kau kasihi tidak Kau biarkan binasa. Kau tunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan. Padamu aku mendapat kegembiraan berlimpah dan kebahagiaan selama-lamanya. Demikian juga Mazmur pasal 16 ayat yang ke-10 ini juga dikutip oleh Paulus saat berkhotbah di Antiokhia. Itu terdapat di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 35 dikatakan, sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ya, jadi selain menceritakan tentang Daud, Mazmur 16 ini itu lebih banyak menceritakan tentang kehidupan Kristus. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Daud pada akhirnya
kita ketahui dia meninggal di usia tua. Tetapi Kristus bangkit dan hidup selama-lamanya. Ya, jadi kalau kita baca di ayat yang ke-10 tadi, ya, bahwa engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan, artinya dia tidak akan mati. Nah, padahal Daud mati. Jadi ini menceritakan siapa? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ketika kita sudah mendapatkan pengertian bahwa ini membicarakan Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca ulang pada ayat 8 sampai dengan 11 ini, ya, kita mengganti subjeknya dari Daud menjadi Kristus, maka kita akan menemukan satu keindahan bahwa pengorbanan Kristus, ya, itu dimulai dari apa? Dia tidak goyah menghadapi penderitaan sampai mati di kayu salib. Walaupun dia tahu akan mati, dia bergumul di Taman Getsemani sampai peluhnya bagaikan titik-titik darah. Berpeluh darah, begitu stresnya, begitu depresinya, begitu tekanan yang berat dalam usus kita. Dia atasi, dia tidak goyah, dia hadapi dengan teguh, dengan kuat. Bahkan dia wafat dan dibangkitkan serta hidup selama-lamanya. Ini satu hal yang sangat luar biasa, bahwa rencana Allah untuk menyelamatkan manusia itu bisa memakai Daud yang hidup 1000 tahun lebih sebelum Kristus lahir untuk mengubah lagu tentang kebangkitan Kristus. Ya, ini di Mazmur 16 ini. Ya, demikian juga dengan saat ini ketika kita membaca dan mempelajarinya, firman ini pun masih berlaku sampai saat ini. Bagi kita yang hidup pada saat ini dan di masa kini, apa yang dapat kita teladani dan kita pelajari? Yang pertama, Tuhanlah tempat perlindungan dan Allah satu-satunya yang dapat kita andalkan dalam segala musim kehidupan kita. Jadi jangan tergoda untuk menyembah ilah-ilah lain. Jangan tergoda untuk datang kepada orang-orang pintar. Jangan tergoda kita untuk ambil jalan pintas. Karena apa? Yang kedua, Tuhan tuh mampu mencukupi semua kebutuhan kita. Bahkan nasib kita pun ada di tangannya. Dan hanya yang terbaik saja yang akan kita terima dari Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah semuanya untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, pada poin yang ketiga, orang yang gemar mendengar nasihat firman Tuhan itu akan mendapatkan kebahagiaan sejati dan hidup kekal. Ini rahasianya. Bagaimana orang yang fokus, orang yang bersandar kepada Tuhan, dia akan mendapatkan kebahagiaan sejati dan hidup kekal. Ya. Itu pada poin yang keempat. Ya. Orang selalu memfokuskan hidupnya kepada Tuhan, itu akan mendapatkan kebahagiaan sejati. Karena apa? Karena dia tidak akan tergoyahkan oleh apapun, juga seperti pada ayat yang ke-8 tadi dikatakan, aku selalu ingat kepada Tuhan. Ia ada di sampingku, maka aku tidak goyah. Ya. Mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menghadapi masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian ini akibat COVID. Supaya apa? Supaya kebahagiaan sejati yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu tidak terhimpit oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, kegelisahan,
tapi justru menjadi satu kekuatan dan semangat kita untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kita lakukan saat ini, lakukan yang terbaik. Jadi bagi yang masih mendapat kesempatan bekerja, tingkatkan skill dan keahlian sampai menjadi mahir di bidangnya. Ya. Bagi yang melayani Tuhan, lengkapi dengan pengetahuan melalui webinar, seminar, secara online dari berbagai sumber. Ya. Bagi kita semua, mari sekarang kita mau melek teknologi. Ya, karena dengan adanya COVID ini, mau tidak mau teknologi harus kita kuasai. Kalau kita mau tetap eksis dan bersaing, tetap bisa bertahan bahkan maju. Ya, seperti orang tua saat ini dipaksa untuk mengikuti sekolah online, belajar komputer, mulai pakai smartphone, supaya anaknya ini bisa belajar secara online. Para pedagang, ya, baik yang kuno-kuno, sekarang mau tidak mau harus belajar di smartphone. Supaya apa? Dia bisa memasarkan dagangannya, juga bisa menerima orderan. Karena hampir semua sekarang ini secara online. Ya. Jadi di balik kesulitan selalu ada peluang untuk menggapai keberhasilan. Ya, bahkan melebihi dari sebelumnya. Jadi jangan mengandalkan diri sendiri dan berpikir kesulitan, tapi andalkan Tuhan. Maka engkau tidak akan goyah dalam imanmu. Dan kebahagiaan sejati akan menjadi hartamu. Saya ingin membaca sekali lagi pada ayat yang ke-8. Ya, kita baca bersama-sama. Mari kita baca. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sungguh Tuhan, kami ucap syukur dan berterima kasih. Bila Engkau Tuhan kembali memberikan kekuatan pada kami untuk menghadapi musim-musim yang penuh dengan ketidakpastian ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan satu perkara yang kebetulan, tapi kami tahu ini adalah karena kasih-Mu yang begitu besar kepada umat-Mu untuk memampukan kami semua, untuk meneguhkan iman kami semua dan tidak goyah terhadap apapun yang saat ini kami alami, kami hadapi, dan kami gumulkan. Karena kami percaya Tuhan, anugerah yang terbesar itu adalah anugerah keselamatan. Jika kami sudah memperoleh keselamatan dalam kehidupan sesudah kematian, maka apapun yang terjadi di dunia ini tidak berarti apa-apa. Karena tujuan kami hidup di dunia ini adalah kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh mendapatkan anugerah keselamatan yang sudah Kau sediakan itu. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, atas penghiburan yang sudah Kau berikan melalui firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi terang bagi jalan kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sudah saya kasih. Sampai di sini kita membahas Mazmur 16. Jumat depan kita akan bertemu lagi dalam ibadah PA. Tuhan memberkati kita semua. Amin.